Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk membahas terkait dengan kedatangan atau lawatan Presiden Joko Widodo ini ke Ukraina, kita akan langsung mengkonfirmasinya bersama dengan pengamat keamanan dan juga militer internasional, Ibu Kony. Selamat siang, Ibu Kony. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Kony telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV ketika mendapatkan kabar bahwa Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pemimpin dunia yang melakukan lawatan ke Ukraina untuk membuka ruang diskusi bersama dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Sesignifikan apa kemudian upaya ini untuk bisa mengatasi atau menghentikan invasi yang selama ini terjadi, Bu Kony? Pertama kita ucapkan dulu selamat dan salut kita kepada Presiden beserta rombongan karena beliau kan didampingi Ibu Menlu, Pak Sekap dan juga Ibu Riana. Karena sebenarnya kalau saya itu agak khawatir dari awal karena kan memang ini beda dengan kalau kita bandingkan dengan Sarajevo ya waktu Pak Harto ke sana gitu. Kalau di Sarajevo dulu itu adalah pertentangan etnis, tapi kalau perjalanan Presiden ke arah Ukraine yang kita tahu Ukraine itu menjadi mandala perang dari Rusia terhadap bukan saja terhadap Ukraine tetapi terhadap negara-negara yang memusuhi Rusia, maka sebenarnya risiko itu jauh lebih besar, itu menurut saya. Sehingga kita sangat harus appreciate apa yang dilakukan langkah yang dilakukan Presiden. Nah, tetap pada konsep yang pertama bahwa Presiden ini dengan gagah berani menjunjung apa perintah undang-undang kita untuk mewujudkan perdamaian, maka saya kira Presiden akan tetap sama dengan kalimatnya di G7. Concern beliau itu adalah 3 hal. 1, food security. 2, energy security. 3 adalah kemungkinan terjadinya sekitar 60 failed state atau negara-negara gagal akibat perang yang berkepanjangan ini. Dan di dalam hal inilah kenapa kemudian Presiden penting untuk menemui Presiden Zelensky untuk kemudian menerangkan ya kan kira-kira apa kemungkinan terjadi kepada kawasan, kepada dunia jika ini terus berkelanjutan. Kita berharap misalnya saja ada yang berharap bisa ceasefire. Boleh kita berharap ceasefire, tapi sekali lagi ini untuk ceasefire pun menurut saya agak complicated karena kalau saya baca kemarin statement di G7, semua negara-negara itu meminta Indonesia tegas bersikap. Apakah pro-Ukraine ataukah pro-Rusia gitu. Nah, ini yang menurut saya tidak dimengerti oleh negara-negara G20 dan siapapun itu bahwa ya termasuk Ukraina utamanya bahwa kita itu negara non-alignment dan tindakan kita dalam non-alignment itu bukan diam, tetapi bagaimana kemudian bertindak dan bergerak untuk mewujudkan, dan ini yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu kenapa kita harus semuanya mendukung, dan sekali lagi berharap Presiden Zelensky mau mendengar gitu masukan dari beliau. Baik, kira-kira Bu Kony masukan seperti apa yang kemudian atau kontribusi dan sumbangsi dari Indonesia yang bisa dikomunikasikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi invasi yang saat ini terjadi untuk Ukraina, karena saat ini Presiden sedang berada di Ukraina, kira-kira akan seperti apa, Bu Kony? Saya kira Presiden tidak akan menyentuh terlalu ke arah defense security issue ya, karena itu sangat sensitif. Seperti saya sampaikan, kita tahu Ukraina ini beda dengan perang lain gitu. Kalau perang lain kan jelasnya negara A terhadap negara B. Tapi kalau Ukraina ini perangnya beda. Dia menjadikan negaranya negara untuk mandala perang negara lain gitu, which is NATO 28 negara plus Amerika Serikat dan ya jadi ada 31 negara versus 1. Itu yang beda. Dan kemudian kita harus paham kalau terkait dengan NATO itu ada Article 5 di mana satu negara terserang, semua negara akan menyerang, dan kita harus ingat Ukraina itu belum NATO, tapi coba lihat perlakuan NATO. Dia sudah setengah melakukan Article 5 dengan bantuan-bantuan senjata beratnya terhadap ke Ukraina misalnya. Nah, ini membuat masalah ini agak sedikit kompleks. Makanya menurut saya paling penting itu memang Presiden Jokowi tetap pada pendiriannya bahwa beliau sangat konsen terhadap perdamaian kesejahteraan dunia, dan yang paling penting di mata beliau sekarang adalah keamanan energi dan keamanan food, sehingga beberapa aspek itu harus diselesaikan cepat oleh kedua negara. Saya percaya apa yang disampaikan kepada Presiden Zelensky akan disampaikan kepada Presiden Putin. Tetapi dari pembicaraan saya dengan Dubes Ukraina sebelum dia berangkat mendampingi Presiden Jokowi, itu ada hal-hal menurut saya tidak mungkin kita penuhi. Makanya saya bilang tadi sudah tepat kita tidak jumping ke urusan damainya. Karena permintaan Ukraina itu nggak masuk akal saya. Paling tidak masuk akal sehat saya. 1, dia minta Crimea dikembalikan. 2, dia minta 20% negara bagian yang sudah sekarang dikuasai Rusia dikembalikan.
Dan 3, semua kerugian perang apapun bentuknya dibayar oleh Rusia. Ini tidak mungkin terwujud karena itu adalah permintaan orang sebagai pemenang perang. Dan ini dia belum menang gitu loh. Jadi maksud saya, makanya lebih baik kita jauh-jauh dari urusan itu, karena kalau perdamaian mau kita wujudkan ini bakal panjang. Betul, bisa saja presiden menjadi pemegang kunci pembuka utamanya. Tetapi kalau betul-betul mau damai, saya beritahukan saja bahwa itu akan memerlukan banyak special envoy, baik dari Indonesia, dari negara terkait, apalagi tadi negara NATO kan bukan diem. Kecuali kita cuma antara 3 negara, Ukraine, Indonesia, dan Rusia. Ini kan enggak. Ada negara NATO yang terus gitu, ikut-ikutan. Nah, jadi ini akan sangat kompleks. Saya mau gambarkan aja waktu Sarajevo, itu selesainya panjang loh, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Untuk perjanjian damainya. Jadi ceasefire is one thing, ya kan? Tetapi kan ceasefire pun nggak bisa lama-lama, mungkin mereka kan terus bekerjaan dengan strategi masing-masing. Jadi yang paling penting memberikan masukan bahwa sekali lagi perang ini tidak boleh membajak seluruh dunia untuk terdampak gitu. Tapi saya kira tidak cukup Presiden Jokowi bertemu Pak Zelensky atau juga Presiden Putin. Karena sekali lagi, ini kan akibatnya ini bukan hanya karena perang ini, tapi karena sanksi yang diberikan kepada Rusia, dan Rusia membalas gitu. Baik. Therefore, saya bilang kalau masuk Korea itu sangat panjang, bukan tidak bisa ya, bisa, tapi akan panjang. Terakhir mungkin yang mau saya tekankan, di beberapa pandangan yang saya baca dari akademisi kita, ada yang menyatakan kenapa sih Presiden Jokowi kesana itu sangat Indonesian-centric. Ini harus dipahami seluruh rakyat Indonesia ya. Kemanapun Presiden menuju, apalagi sekarang dengan bertaruh nyawa ke Ukraine, memang harus Indonesian-centric. Tidak boleh US-centric, tidak boleh NATO-centric, harus Indonesia-centric. Dan Indonesia-centric yang sedang diperjuangkan adalah bagaimana tidak ada failing state yang akan berjatuhan segera, terutama dampak terhadap Indonesia di depan mata. September kita akan mengalami masa sulit pertanian karena pupuk akan sudah habis stok. Dan saya bisa uraikan satu persatu, akan lebih banyak bisa menerangkan daripada saya. Tetapi itu yang diperjuangkan Presiden Jokowi supaya kita tidak terdampak fatal dari energi dan juga food. Baik, Bu Kony, setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang nantinya akan membahas sejumlah rekomendasi pastinya, apa input yang kira-kira kita prediksi nantinya akan dibawa oleh Presiden Jokowi, mengingat Presiden Jokowi setelah ini akan juga ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin? Saya kira kalau saya boleh prediksi, Presiden Jokowi itu orang yang konsisten ya. Jadi dia akan tetap konsisten apapun alasan beliau berangkat memenuhi undangan G7, kemudian alasan beliau memenuhi Presiden Zelensky, maka akan konsisten juga apa yang akan disampaikan kepada Presiden Putin. Bahwa tolong coba berpikir sejenak, dampak ini panjang karena ternyata bukan saja Anda berdua yang terpapar, tetapi sudah kawasan dan juga sudah dunia. Dan it is very soon, karena yang diterima oleh Presiden Jokowi itu laporan tentang failing state itu juga solid laporannya. Jadi beliau pasti punya dasar yang bisa menyampaikan dan mendorong terwujudnya perdamaian ini. Terwujudnya solvingnya problem dari energi dan food security ini. Baik, Bu Kony, menepis banyak anggapan kalau standing position Indonesia. Kalau tadi kan Pak Jokowi nampaknya menyiratkan ingin perdamaian segera bisa tercapai, artinya kita di posisi netral. Tapi banyak juga pihak-pihak yang memperkirakan, oh Indonesia ada di posisi Ukraina, oh Indonesia ini mendukung Rusia. Jadi sebenarnya standing position Indonesia seperti apa, Bu Kony, kalau kita melihat apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo mengunjungi Ukraina dan nantinya Rusia? Saya kira tuduhan-tuduhan seperti itu adalah tuduhan-tuduhan emosional. Saya juga agak heran kenapa orang yang perang kita jadi pusing gitu kan, atau jadi ikut-ikut terbawa-bawa. Dari awal sudah jelas posisinya Presiden itu netral. Kenapa? Kalau beliau berpihak kepada Moskow, maka beliau tidak akan bertemu Presiden Zelensky dengan segala resiko ya. Saya nggak akan persoalkan kunjungan ke Moskow dan Rusia karena itu pasti aman. Yang saya dari awal tuh agak khawatir dan saya sampaikan kepada Ibu Menlo langsung justru kunjungan ke Ukraina. Makanya alhamdulillah beliau sudah sampai dengan selamat. Semoga bisa kembali ke Poland dan kemudian terbang ke Moskow dengan selamat. Nah, kalau kita memihak ke Ukraine saja, pasti kita tidak akan ke Rusia, gitu loh. Jadi, segenap rakyat Indonesia tuh harus paham, justru ini yang kita harus apresiasi dari Presiden Jokowi untuk pilihannya melakukan sebuah tindakan yang beresiko berat ini, karena memang mau mewujudkan perdamaian dan juga kesejahteraan yang tadi mencakup energi dan food, dan utamanya for Indonesia, utamanya gitu loh. Jadi jangan pernah ada yang bilang ini Indonesia-centric, memang harus Indonesia-centric. Baik.
Baik, Bu Kony, kalau kita melihat juga ini kedatangan dari Presiden Joko Widodo tidak hanya sendiri. Informasi yang kami dapatkan, Presiden ini tiba di Ukraina bersama dengan Perdana Menteri Polandia, kemudian ada juga terdapat Perdana Menteri Slovenia dan juga Perdana Menteri Ceko. Kontribusi dari Perdana Menteri yang ikut mendampingi Pak Jokowi ini, Pak Presiden Jokowi ini akan sesignifikan apa juga untuk bisa mengakomodasi dan membuka ruang diskusi bersama dengan Presiden Volodymyr Zelensky? Saya kira kalau keikutsertaan mereka dalam rapat nanti saya tidak bisa prediksikan sampai saya nanti bisa berkomunikasi dengan Ibu Menlu untuk tahu apa. Tapi yang pasti sudah terdapat dampak positifnya adalah tidak terjadi sesuatu di dalam 12 jam perjalanan Presiden dalam kereta itu. Karena dari awal saya sampaikan berapa pentingnya hebatnya pampres kita itu adalah kekuatan senjata ringan. Jadi kalau serangan di sana itulah yang saya khawatirkan dari awal itu serangan udara, rudal jelajah gitu kan, kemudian precision missile, kemudian juga bom dengan drone dan lain-lain. Dengan ikutnya tokoh-tokoh pemimpin Polandia dan lain-lain, saya malah menjadi merasa aman, apalagi ketika melihat yang mendampingi Presiden Jokowi juga adalah seseorang dengan senjata yang tidak biasa kita pakai dan juga bukan pas-pampres kita. Itu artinya perjalanan di kereta itu dilindungi penuh dari apapun kemungkinan serangan udara dengan adanya tokoh-tokoh dari Polandia dan lain sebagainya itu. Baik, Bu Kony Rahakundini, pengamat keamanan dan juga militer internasional telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.